Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu kemudian untuk yang sudah bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah ini berilah ganti ya Allah. Andai tidak kita ambilkan, doanya pasti makbul. Karena yang berdoa makhluk yang tidak pernah berdosa. Yang berdoa adalah para malaikat. Bagaimana dengan orang yang tidak bersedekah? Allah Maha Adil. Yang tidak bersedekah juga dikirim Allah malaikat. Malaikatnya mendoakan. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Mudah-mudahan yang belum bersedekah segera bersedekah, dibukakan Allah pintu rezeki dan berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang keempat, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Ya Allah, ibu bapak tolong doakan supaya Ustadz Abdul Somad istiqomah, matinya husnul. Allahumma khtim lana bihusnil. Berdoa minta husnul khatimah, sudah. Sujud tahajud minta husnul khatimah, sudah. Tapi ada satu yang belum dicoba. Apa dia? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Bersedekah itu akan menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Saya nggak yakin Pak Ustadz. Saya nggak maksa. Yang percaya alhamdulillah. Yang nggak percaya su'ul khatimah. Ustadz Somad nakut-nakuti kita semua akan orang kaya, orang miskin mati, orang ganteng kurang ganteng setengah mati. Maka yang sombong, yang nggak percaya sama Allah, yang ateis, yang ngejek agama, yang ngejek ulama, yang ngejek pesantren, sampai masanya kau akan tua, sampai masanya kau akan masuk rumah sakit, sampai masanya kau akan terbujur kakau. Disitulah baru kau sadar bahwa harta tidak ada gunanya. Yang penting hanyalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan semua yang sudah berinfak berwakaf, mendirikan pondok pesantren, bil khusus pesantren Assalam Pos, pimpinan Kiai Haji Abu Zain Samsudin SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, tokoh wakif. Tanahnya namanya tanah wakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Tanahnya wakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Mana tahu nanti anaknya nanya, ayah, ya tadi ada tulisan wakif, itu artinya apa? Salah ketik. Orang yang berwakaf itu namanya wakif. Rukunnya ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf namanya wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga,
Yang menerima wakaf, yang mengelola wakaf namanya nazir. Yang keempat, ada ijab dan qobul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan pesantren tunai, saya terima, itu namanya wakaf. Makanya kotak itu tidak disebut kotak wakaf. Tolong angkat sedikit ke atas, Bu. Kotak infak tidak disebut kotak wakaf. Kenapa tidak kotak wakaf? Karena tidak ada akad ke kotak itu. Mana ada, wahai kotak, aku wakaf. Kotaknya jawab, aku terima, aku terima. Itu namanya infak. Kalau wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf tanah kuburan, wakaf tanah, di atasnya dibangun hotel, dibangun rumah sakit, hasilnya untuk kepentingan umat. Mudah-mudahan selesai acara ini semakin banyak masyarakat yang berwakaf, insyaallah. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kemarin dalam tablik akbar Ustadz Somad cerita tentang wakaf. Saya ingin mewakafkan tanah. Tanah yang mana? Itu ada yang di ujung desa Lengkong, itu saya wakafkan tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya tanah siapa yang mau diwakafkan? Enggak bisa kita mewakafkan tanah orang lain. Tanahnya sejauh mata memandang. Kebun karetnya cukup untuk 7 keturunan. Tapi setelah meninggal dunia semuanya tinggal. Mobil yang mewah tinggal, rumah yang besar tinggal, nama yang masyhur tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat hanyalah tanah wakaf. Beruntung Bapak Haji Jamal Tawab. Mudah-mudahan yang lain juga diberikan rezeki bisa berwakaf, insyaallah. Amin. Ini anak-anak muda nih saya doakan supaya rezekinya berlimpah dan bisa mewakaf, insyaallah. Ustadz Somad yang didoakan kok anak muda aja, yang tua nggak sempat, malaikat maut udah dekat. Ustadz Somad jangan begitu. Bukan maksud saya bapak yang sudah tua mau meninggal. Yang muda jangan terlalu pede. Boleh jadi yang muda lebih dulu mati daripada yang tua. Betul? Begitu cara mengobati luka orang tua yang hatinya tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu doakan anaknya supaya jadi orang kaya. Ya Allah, anakku ini jadikan orang kaya. Kalau dia kaya dia akan berwakaf tanah. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya dia akan bantu anak yatim. Kalau dia kaya dia akan buat sekolah gratis. Amin. Pak Haji, ini pesantren santrinya gimana? 60% yang bayar uang sekolah Pak Ustadz. Itu pun uang sekolahnya cuma cukup untuk makan 400-600 ribu. Yang lain nggak bayar. Lalu dari mana? Ditanggung sendiri. Kita doakan Pak Haji sehat, panjang umur, rezekinya berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang lain, inspirasi. Sudah berapa lama pondok pesantrennya Pak Haji? Sudah sejak tahun 2000 berapa Pak Haji? 2005. Sekarang sudah 2024. 19 tahun. 19 tahun mewakafkan tanah, membiayai pesantren, uangnya nggak habis-habis. Siapa bilang bersedekah jadi miskin? Siapa mengatakan bersedekah jadi kehilangan rezeki? Malah dengan bersedekah rezeki semakin berlimpah. Membuat tablik akbar, mendatangkan jamaah yang jilbabnya warna-warni seperti pelangi. Bapak Ibu kalau ngelihat ke atas warnanya cuman putih hitam, merah putih, merah darahku, putih tulangku. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Tapi kalau kami dari pentas nih melihat ke bawah, ada merah hati di ujung sana, ada yang warna apa ini? Kuning, ada yang hijau. Ini pasti grup-grup pengajian ibu-ibu. Mudah-mudahan istiqomah semuanya insyaallah. Bapak-bapaknya juga luar biasa. Kira-kira nanti di surga itu banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya Pak. Kira-kira di neraka banyak laki-laki apa perempuan?
Jadi kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan di neraka banyak perempuan, hadisnya sahih, tapi jangan lupa di surga juga paling banyak perempuan, di dunia paling banyak. Di akhir zaman kata Nabi perbandingannya 1:50. Nampaknya di Lengkong sudah terjadi. Buktinya jatahnya sama ini di tanah lapang, tapi yang ini penuh sampai ke bawah pohon karet, yang ini setengah aja. Nampaknya sebagian suami sudah meninggal dunia. Ada Pak Ustadz, mereka mencari nafkah. Kita doakan Bapak supaya dapat rezeki berlimpah. Kita doakan supaya mereka sehat walafiat. Mereka adalah suami yang baik-baik, yang soleh.